bahasa hukum namanya adagium. Norma tertinggi namanya konstitusi. Kalau Prof. Maskun punya harmoni hukum, LPMH punya eksepsi. Selamat datang di Eksepsi Talk, podcast bagi demokrasi untuk keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami ucapkan, dan salam pers mahasiswa. Pada Eksepsi Talk seri kali ini, kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, dan untuk pembahasan kali ini, beliau akan sangat kompeten untuk membahas pembahasan tersebut. Ditambah juga isu yang kita angkat pada Eksepsi Talk pada kali ini itu sedang ramai diperbincangkan di publik, baik itu di media sosial pun juga di aktivitas mahasiswa sehari-harinya. Sedikit pengantar mungkin, beberapa waktu lalu mahasiswa pun juga publik di media sosial ramai memperbincangkan terkait dengan keaktifan mahasiswa di organisasi kemahasiswaan. Merespon hal tersebut, beberapa kita bisa sebut YouTuber membahas terkait bagaimana mahasiswa saat ini mulai kurang untuk meminati organisasi kemahasiswaan dan memilih organisasi kemahasiswaan sebagai salah satu bagian dari keaktifannya di kampus. Berangkat dari hal tersebut, LPMH UH dalam hal ini eksepsi berniat untuk kemudian membahas permasalahan ini bersama dengan Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Telah hadir bersama kami Profesor Dr. Maskun, SH, MH, LLM, yang pada kali ini akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah kami siapkan. Mungkin kita mulai dulu terkait dengan pertanyaan pertama. Namun sebelum itu, kami ingin bertanya dulu, Prof, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, terima kasih banyak juga sudah diundang di Eksepsi untuk bincang-bincang pada pagi hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Menyoal kemudian isu terkait keaktifan mahasiswa di organisasi kemahasiswaan. Mungkin alangkah baiknya jika kita berangkat dari definisi yang sama terkait organisasi kemahasiswaan itu sendiri. Jadi hal mendasar yang kemudian membuat kami merespon isu-isu terkait dengan organisasi kemahasiswaan ini adalah bagaimana sekarang mahasiswa melihat organisasi kemahasiswaan itu. Kalau menurut Prof, sebenarnya organisasi kemahasiswaan itu dalam lingkup kampus itu apa sebenarnya, Prof? Pertama terima kasih banyak tentunya sudah diundang untuk berbincang pada pagi hari ini, sahabat Eksepsi dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Jadi ini memang topik yang menarik kalau kemudian kita berbincang tentang organisasi kemahasiswaan di level universitas. Tentunya pasti kita akan melihat ini sebagai sesuatu yang penting, dan tentunya rumusannya juga sebenarnya akan sangat mudah ditemukan di dalam peraturan rektor 1831 garing UN 4 garing UN 4.1 Cap garing 2018 yang tentang organisasi kemahasiswaan plus aturan tambahannya di 2021 1653 garis UN 4.1 garis Cap. Kira-kira seperti itu, tapi itu kan nanti teman-teman searching sendiri dapat seperti itu. Pun juga demikian dengan pengertiannya, misalnya apa sih organisasi kemahasiswaan. Kalau saya melihat seperti ini sebenarnya, organisasi kemahasiswaan itu kan perlu dipahami adalah esensinya sebenarnya. Mengapa kemudian mahasiswa harus berorganisasi? Kalau kita melihat secara normatif dalam peraturan rektor, saya kira jelas sekali bahwa ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi ketika seseorang atau kemudian ketika universitas dan fakultas memiliki organisasi kemahasiswaan. Yang pertama, kita bicara dalam konteks sebenarnya organisasi kemahasiswaan itu adalah wadah untuk peningkatan kreativitas, jadi penyaluran kreativitas, gagasan, minat, bakat, dan lain sebagainya. Kemudian organisasi kemahasiswaan juga itu adalah wadah bagi mahasiswa tentunya untuk belajar berorganisasi. Bagaimana memanajemen diri, bagaimana memanage orang, dan tentunya itu bagian dari konteks-konteks kepemimpinan tentunya. Dan yang ketiga yang tidak kalah terpenting, karena dia adalah organisasi kemahasiswaan, maka
dia merupakan saluran aspirasi bagi mahasiswa. Sebenarnya 3 hal pokok itu yang menurut saya sobat eksepsi yang perlu diperhatikan oleh seorang mahasiswa, dan ketika itu bisa dijalankan dengan bagus sebenarnya tidak perlu terjadi diskusi atau debat tentang bahwa kalau orang berorganisasi kuliahnya akan berantakan dan lain sebagainya, karena esensi dasar daripada organisasi adalah dalam konteks peningkatan keterampilan, minat, bakat dan lain sebagainya. Yang sebenarnya kalau itu kemudian dikemas dengan baik, maka sesungguhnya itu akan berjalan beriringan sehingga dari awal memang setiap mahasiswa itu sudah mulai dibekali sebenarnya. Jadi dibekali, karena kalau saya perhatikan dengan baik juga, kalau kita lihat bahwa teman-teman mahasiswa ini kan sebelumnya di sekolah, di SMA sudah aktif semua, banyak kegiatan di luar. Ada OSIS, ada kegiatan-kegiatan remaja, ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan lain sebagainya, yang sebenarnya esensinya kurang lebih hampir sama dengan organisasi kemahasiswaan. Nah, ini mungkin yang perlu kita dudukkan kembali, utamanya mulai ketika penerimaan mahasiswa baru misalnya, dan juga kemudian penerimaan anggota baru di UKM atau kemudian di badan eksekutif mahasiswa itu sendiri. Nah, ini yang mungkin menurut saya yang perlu kembali dihidupkan mungkin, karena saya melihat ketentuan peraturan rektor misalnya tentang organisasi kemahasiswaan di level universitas misalnya, karena di level kementerian juga itu ada pedomannya sebenarnya, tapi kita bicara di level universitas dan kemudian diturunkan. Itu mungkin yang kurang dipahami atau kurang disebarluaskan, kurang tersosialisasikan dengan baik di mahasiswa, sehingga akhirnya mahasiswa kemudian karena ketidaktahuan, ya itu mungkin menurut saya ketidaktahuan, sehingga kemudian berpikirnya menjadi sangat praktis. Ya, jadi mereka berpikir sangat pragmatis bahwa selesai kuliah itu yaitu datang ke kampus, menikmati perkuliahan di kelas, dan setelah itu balik. Ya hanya itulah proses rutinitas. Nah, saya kira bukan itu yang diinginkan dengan organisasi kemahasiswaan yang hendak dibentuk seperti itu. Kalau tadi ada beberapa poin penting seperti wadah untuk pengembangan bakat, minat, pengelolaan aspirasi juga, dan ada kemudian esensi dari organisasi kemahasiswaan itu sendiri yang sekiranya ya belum diketahui oleh beberapa teman-teman atau belum direalisasikan secara matang dan secara sempurna oleh teman-teman. Kalau kita tarik kemudian keadaan organisasi kemahasiswaan di dalam lingkup Fakultas Hukum, kalau menurut Prof, sudah sejauh apakah organisasi kemahasiswaan di Fakultas Hukum ini? Yang pertama mungkin dia perannya sebagai pengembangan bakat dan minat, dan kemudian yang kedua terkait perannya sebagai itu tadi yang pengelolaan aspirasi. Ya, jadi kalau kita bicara dalam konteks Fakultas Hukum, kalau saya kemudian memperhatikan dari waktu ke waktu hingga kemudian ketika saya berada di posisi untuk membidangi bidang kemahasiswaan, menurut saya sih kemahasiswaan di Fakultas Hukum sudah on track, sudah bagus, ya, karena kemudian takarannya bagaimana kemudian dinamika kemahasiswaan itu kemudian berjalan baik dalam konteks kepemimpinan, baik dalam konteks aspirasi, dan juga kemudian dalam konteks penyaluran minat dan bakat untuk menggali minat dan bakat mahasiswa. Tetapi menurut saya apa yang sudah diraih selama ini itu harus kita tingkatkan, karena kemudian dinamikanya kemudian menurut saya harus lebih menunjukkan kepada mahasiswa di Fakultas Hukum UNAS bahwa berorganisasi itu sebenarnya adalah sebuah seni menurut saya, yang kalau kemudian seni itu dikelola dengan baik, dimainkan dengan baik, dia akan menimbulkan harmoni yang baik juga gitu, sehingga mereka terstimulus untuk berorganisasi tanpa harus takut dengan ketakutan selama ini jika berorganisasi kuliahnya akan telat dan lain sebagainya. Itu mungkin karena kan ini juga penting utamanya bagi mereka atau bagi mahasiswa yang tentunya memiliki latar belakang. Kan kita tahu bahwa mahasiswa ini punya latar belakang yang berbeda-beda, termasuk kemudian latar belakang ekonomi dan lain sebagainya. Itu juga perlu dipikirkan sebenarnya. Di tengah track yang
sudah tepat menurut saya di Fakultas Hukum ini, maka mungkin ke depannya menurut saya yang perlu kita lebih banyak kembangkan adalah menghadirkan beberapa kegiatan-kegiatan yang lebih bisa menstimulus teman-teman untuk lebih berorganisasi, dan yang paling terpenting adalah mencoba, kalau saya perhatikan ada beberapa catatan kritis menurut saya untuk kemahasiswaan di Fakultas Hukum. Mungkin harus catatan yang paling utama adalah bagaimana kemudian bisa menghadirkan kolaborasi. Prof. Kolaborasi di antara UKM, di antara HMD, di antara HMPS menurut saya. Nah, itu tentunya di bawah koridor, ya pastilah di bawah koridor BEM, begitu juga BEM, DPM ataupun kemudian MKM. Nah, ini yang menurut saya yang kedepannya akan menjadi tantangan tersendiri, bagaimana kita bisa menghadirkan kolaborasi. Karena kalau kemudian kolaborasi itu dilihat, maka tentunya akan lebih cair menurut saya organisasi kemahasiswaan gitu. Ya, akan lebih cair, karena menurut saya itu yang PR juga, UPR untuk saya tentunya, saya sobat eksepsi, dan tentunya PR bagi kita bersama sebenarnya, bagaimana kemudian menghadirkan beberapa kegiatan-kegiatan yang kita tidak terkotakkan oleh UKM, HMD dan HMPS, karena kan banyak sekali isu, banyak sekali event yang menurut saya kalau itu dibingkai dalam suasana yang lebih cair, itu menurut saya akan jauh lebih atraktif dan akan lebih menunjukkan lagi bagaimana eksistensi kelembagaan itu bisa dilaksanakan. Saya kira seperti itu. Jadi sebenarnya Prof, kalau di Fakultas Hukum sendiri, dia bisa dikatakan sudah on track dalam posisi idealnya kalau kata Prof tadi. Kemudian ada beberapa catatan kritis yang sekiranya itu bisa menjadi bahan evaluasi untuk teman-teman UKM, HMD dan HMPS pun juga dengan lembaga tinggi, terkait dengan kegiatan-kegiatan kolaborasinya yang nantinya mungkin akan bisa lebih mencairkan suasana antar masing-masing UKM yang tentu saja kita tahu memiliki bendera yang berbeda-beda, dan harus kita sadari pula bahwa di balik bendera yang berbeda-beda itu ada isu besar yang sama yang sekiranya menjadi tujuan utama dari organisasi kemahasiswaan kita. Betul. Itu tadi terkait posisi ideal dari organisasi kemahasiswaan. Di luar dari pembahasan itu Prof, untuk seiring berkembangnya pembahasan terkait organisasi kemahasiswaan di media sosial, salah satu akun YouTube yang kalau saya tidak salah nama channel YouTube-nya itu 1%, dia memperbandingkan antara keaktifan mahasiswa di organisasi kemahasiswaan dan pilihan mahasiswa untuk tidak aktif di organisasi kemahasiswaan karena ada wadah lain seperti program MBKM, Merdeka Belajar. Jadi kalau kata mereka, mahasiswa sekarang banyak memilih program magang yang menurut beberapa orang, magang ini lebih banyak lebih jelas tujuan, lebih kelihatan dampaknya secara nyata kepada diri sendiri, dan beberapa program MBKM yang lain. Kalau menurut Prof, bagaimana sebenarnya itu untuk memperbandingkan program MBKM pun juga dengan keaktifan di organisasi kemahasiswaan? Yang pertama mungkin kalau saya melihatnya seperti ini dua hal yang sebenarnya tidak bisa kita sandingkan, karena MBKM itu kan kegiatan kampus Merdeka Belajar, kampus Merdeka, dan dalam konteks organisasi kemahasiswaan kalau saya justru tidak mungkin tidak bersepakat untuk membandingkan dua hal tersebut, karena MBKM itu sebenarnya konteksnya pada perkuliahan. Nah, sementara organisasi kemahasiswaan itu kan sebenarnya tempat berproses gitu, dengan tujuan dan prinsip sebagaimana tadi yang saya sudah kemukakan di awal. Sehingga menurut saya argumentasi MBKM akan menghambat mahasiswa untuk berorganisasi mungkin juga tidak tepat. Karena MBKM itu kan hanya satu kegiatan yang pilihannya sangat terbatas. Ya kan, anggaplah misalnya kita sekarang tadi dicontohkan misalnya magang sih sampai berapa? Kan magang itu konteksnya hanya ada dua dalam MBKM. Satu yang kita sebut dengan flagship, magang ini magangnya di kementerian, yang dikelola kementerian, dan itu durasinya kan hanya satu bagi dalam pelaksanaannya kurang lebih 4-6 bulan saja. Nah, itu pun pilihan. Atau kemudian kita bikin magang mandiri. Magang mandiri adalah magang yang kemudian dikelola sendiri oleh fakultas, oleh program studi, dan itu waktunya minimal 2 bulan.
Dan itu menurut saya tidak ada konflik di dalamnya ketika orang berorganisasi dengan magang. Magang ya magang sebagai sebuah mata kuliah, sebagai tempat sebagai wahana atau tempat untuk meningkatkan kapasitas dan lain sebagainya, ya benar. Tetapi organisasi kemahasiswaan juga punya karakteristik yang berbeda gitu menurut saya. Contoh misalnya kalau di magang kita tidak bisa bicara bahwa ada ruang aspirasi, bagaimana menyalurkan aspirasi, karena magang memang lebih kepada konteksnya adalah ya mungkin minat bakat, iya, keterampilan, iya, mungkin juga kepemimpinan manajemen. Tapi kan tidak semua yang di magang bisa. Dan kalau untuk magang itu hanya untuk isu-isu tertentu gitu, ya kan? Jadi kita kan mensoal isu. Kalau organisasi kemahasiswaan kan lebih luas. umum, lebih luas dan genrenya lebih dinamis menurut saya. Sehingga tidak ada, kalau menurut saya tidak ada ruang bagi kita sebenarnya untuk menjadikan alat justifikasi MBKM untuk membuat mahasiswa kemudian tidak memilih berorganisasi. Kalau kemudian sebenarnya pilihan berorganisasi itu adalah tempat wadah untuk ya dalam tanda petik mungkin bahasa sederhananya untuk mendewasakan sang mahasiswa dalam konteks mental dan substansi. Oleh karena itu tadi saya bilang bagaimana ruang-ruang organisasi kemahasiswaan ini bisa memformulasi kegiatan, itu yang penting sebenarnya. Jadi kalau itu bisa terformulasi, saya pikir jangankan model magang yang mungkin kegiatan yang lebih dari itu bisa saja kita buat, misalnya termasuk misalnya challengingnya, misalnya tantangannya bagaimana sih menghadirkan satu kegiatan kolaboratif nasional misalnya dalam konteks organisasi kemahasiswaan, atau kalau memang bisa internasional, kenapa tidak? Hanya kan sekarang ini kita harus berani keluar dari zona aman kita selama ini ketika kita berorganisasi, apakah itu di lembaga tinggi, di UKM, HMD atau HMPS. Makanya tadi saya bilang kenapa kolaborasi itu menjadi penting. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, kalau hanya kegiatan-kegiatan magang kecil itu sebenarnya MBKM kita bisa buat misalnya. Contoh misalnya di MBKM itu ada kegiatan tentang kemanusiaan, ya kan? Kenapa kemudian organisasi-organisasi kemahasiswaan bekerja sama dengan bidang akademik dan kemahasiswaan kemudian kita tidak menciptakan satu ruang aktivitas kemanusiaan misalnya, ya yang banyak sekali terjadi, kita meng-create satu dua kegiatan yang kemudian bukan hanya menjalankan tugas dan fungsi kita di organisasi kemahasiswaan untuk melatih empati dan simpati, tapi pada bersamaan kita bisa mengkonversi ke dalam SKS, kan misalnya seperti itu. Nah, jadi ada ruang-ruang yang menurut saya itu yang selama ini mungkin belum begitu dijadikan perhatian pokok dari organisasi kemahasiswaan untuk dibidik bahwa ini adalah bagian dari pengembangan sebenarnya, pengembangan kapasitas, pengembangan keilmuan, dan yang paling terpenting adalah bagaimana kemudian kita melatih simpati dan empati kita. Karena kalau menurut saya di sekeliling kampus ini banyak mereka yang perlu diberikan, yang membutuhkan simpati dan empati kita. Tapi kita terlalu jauh dari mereka. Kita terlalu jauh dari mereka. Jauhnya kenapa? Karena kemudian akhirnya kita gagap untuk mencoba mengidentifikasi mereka sebenarnya sebagai orang-orang yang membutuhkan kepedulian dari kita. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau kita kembali lagi persoalan magang dan organisasi kemahasiswaan, saya pikir mereka bisa berjalan beriringan. Hanya tinggal bagaimana kita lebih inovatif dan berkreasi lebih baik untuk mewujudkan komponen-komponen kemahasiswaan. Itu bisa kalau kita bisa laksanakan. Sekarang mau nggak? Nah, itu kita kembali kepada kemahasiswaan. Saya kira seperti itu. Jadi sebenarnya kalau untuk dipertentangkan, kan di publik sebenarnya Prof yang dipertentangkan itu. Jadi artinya sekarang perhatian mahasiswa itu terpecah menjadi, oh saya ikut program magang saja, ini dampaknya lebih terasa langsung. Nah, kalau Ormawa kan kadang mahasiswa banyak berpikir rapat sampai tengah malam, rapat sampai ini, kegiatan sampai malam. Itu yang sekarang menjadi dua pilihan dari mahasiswa yang membuat dia memperbandingkan antara magang dan organisasi kemahasiswaan. Kalau kemudian kita lihat dari Ormawa itu sendiri, ada di dalamnya ada proses pengolahan aspirasi.
yang kalau dalam perkembangannya kita sebut mungkin sebagai aktivisme mahasiswa mungkin. Ya, sebelum memulai perbincangan hari ini kami sempat bertanya-tanya ke beberapa pihak terkait pengalaman Prof sendiri sebagai ya pernah berada di posisi mahasiswa. Betul. Kalau kata orang Prof, katanya Prof ini dilahirkan sebagai pemenang kalau kata teman-teman di luar sana. Karena sejak duduk sebagai mahasiswa, Prof sudah menjabat kalau saya tidak salah sebagai ketua angkatan rezim ya kalau tidak salah. Rezim. Dan juga sebagai salah satu ketua komisariat organisasi di eksternal di luar sana. Kalau dari pengalaman Prof sendiri sebagai mahasiswa, bagaimana Prof melihat aktivisme mahasiswa itu sendiri dan pengejawantahannya sebagai proses pengawalan aspirasi di organisasi kemahasiswaan? Iya, oke. Terima kasih banyak. Jadi sebenarnya begini, kalau mungkin catatannya adalah kita mungkin dilahirkan dengan zaman yang berbeda, itu yang pastinya. Zamannya kita berbeda. Mungkin di zaman saya dan teman-teman yang di 90-an ketika kita berorganisasi semuanya sangat manual ya kan. Sehingga kemudian ruang kita bertemu memang satu-satunya tempat yang paling indah itu hanya ada 2 tempat. Satu di organisasi kemahasiswaan, di kalau kita dulu kan bilangnya di senat dan lain sebagainya, ataupun di organisasi ekstra lainnya, atau kemudian di kantin. Kurang lebih seperti itu. Kalau sekarang kan mungkin jauh banget bedanya, karena kemudian dalam tanda petik intervensi teknologi, gadget dan lain sebagainya, akhirnya kemudian membuat ruang itu semakin sempit sebenarnya. Kalau menurut saya justru harusnya ini jadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan lebih lagi bagi teman-teman kemudian untuk berorganisasi. Utamanya dalam konteks mengawal aspirasi mungkin akan lebih banyak. Hanya kemudian menurut saya PR-nya adalah kalau kita bicara dalam konteks aspirasi adalah bagaimana kemudian aspirasi itu dikelola sesuai dengan zamannya. Gitu. Jadi kalau aspirasi dikelola sesuai dengan zamannya berarti kita harus banyak menggunakan perangkat-perangkat teknologi, media-media sosial dan lain sebagainya. Sebenarnya yang menurut saya ini yang masih kurang. Dalam pandangan saya mungkin akan berbeda, tapi dalam pandangan saya mungkin akan berbeda sebenarnya. Karena kemudian itu masih sangat kurang. Jadi dunia sudah berkembang, dunia sudah berubah, tapi pola-pola penyampaian aspirasi masih pada umumnya masih terlalu klasik gitu ya. Saya tidak bilang bahwa itu tidak penting, tetap penting. Tetapi mungkin butuh tawaran lain sebenarnya yang bisa lebih punya gaung sebenarnya untuk merubah, memberikan sebuah perubahan. Itu yang satu. Yang kedua kemudian pola komunikasi mungkin, pola dialog itu yang perlu dikembangkan sebanyak lebih banyak lagi dikembangkan di masa-masa sekarang ini yang menurut saya perlahan tapi pasti ruang-ruang seperti itu sebenarnya sangat-sangat kurang sebenarnya. Kalau itu kemudian bisa dikelola dengan bagus dengan kemampuan sumber daya teman-teman mahasiswa sekarang yang jauh lebih mumpuni dari generasi saya misalnya di masanya, saya kira ini akan bisa berkontribusi lebih sebenarnya. Akan bisa berkontribusi lebih dalam menyalurkan aspirasi baik dalam mengawal isu-isu yang sifatnya sangat lokal misalnya di level fakultas ke level universitas sampai ke hal yang sangat regional karena banyak sekali isu yang bisa kita kedepankan semua dengan mengawal tentunya awalan aspirasi yang akan kita lakukan itu berbasis pada kebutuhan dan keadaan hari ini. Kalau kemudian kebutuhan hari ini banyak menggunakan teknologi sebagai sebuah bagian dari media penyaluran aspirasi, maka kita juga mau tidak mau harus masuk ke ranah tersebut. Ini yang menurut saya yang harus bisa dimaksimalkan gitu ketimbang, karena kalau menurut saya mohon maaf mungkin, tapi kalau saya melihat bahwa kalau ditanya apakah kemudian organisasi kemahasiswaan sekarang tidak menggunakan platform seperti yang saya sampaikan, saya pasti bilang iya, mereka sudah menggunakan. Tetapi kalau kita bicara konten platformnya, belum.
Itu yang belum. Itu yang belum. Perlu diperbaiki. Ya, harus diperbaiki. Karena platformnya kalau kita lihat paling isinya tentang kegiatan, ya kan? Platformnya tentang congratulations, kayak gitu, selamat. Tapi memperingati hari. Jadi lebih begitu konten-konten platform yang dimiliki oleh organisasi kemahasiswaan kita. Tidak menggali isu, tidak mencermati isu. Contohnya misalnya begini, ketika kita berada dalam hari ini, misalnya kemarin kita Hari Hutan Internasional misalnya. Ya, kalau kita lihat platform Ormawa kita, pasti akan ya selamat Hari Ormawa. Tetapi kita tidak bicara konten. Kenapa sih kita bicara? Nggak ada pesan khusus gitu ketika itu yang begitu. Padahal itu kan bagian hal terkecil dari apa yang kita bisa suarakan. Sepanjang kan tentunya ada koridor dalam konteks berita ataupun apa yang kita unggah dan lain sebagainya. Itu saya pikir teman-teman sangat paham. Tetapi lepas dari persoalan hal tersebut itu yang harusnya banyak bisa digunakan kalau dalam konteks aspirasi. Kan aspirasi itu banyak, bisa jadi aspirasi di level fakultas yang pasti membutuhkan cross and cross check di universitas, di kota, misalnya Kota Makassar, misalnya di provinsi misalnya, atau mungkin isu-isu nasional yang memang mau tidak mau media aspirasi dengan platform yang ada sekarang itu mungkin yang lebih mumpuni daripada kita harus turun ke jalan. Atau hal-hal lain, karena kemudian kita akan berhadapan-hadapan dengan ya bukan hanya lagi kita, meskipun tujuannya kita hendak menyuarakan kepentingan publik, ketika kita berhadapan-hadapan dengan model penyaluran aspirasi yang klasik, kita akan berhadapan-hadapan dengan masyarakat gitu, dan itu yang cenderung mereka tidak sepenuhnya pro lagi ke kita, jadi konflik interestnya lebih besar. Itu yang menurut saya ke depannya harus bisa kita maksimalkan. Kalau itu bisa dimaksimalkan, saya pikir ruang perkembangan teknologi dengan kemampuan adaptasi dan kemampuan akademik teman-teman mahasiswa yang lebih bagus, lebih baik di generasi sekarang, ini yang harusnya menjadi challenge, tantangan ke depannya. Jadi ada beberapa hal yang saya tangkap, Prof, sejak beberapa pembahasan sebelumnya. Pertama terkait aktivisme mahasiswa. Kalau dari sejak dulu sampai sekarang ada perbedaan dan perkembangan, baik itu isu, baik itu metode dan moda organisasi kemahasiswaan itu sendiri dalam melakukan pengawalan isu. Betul. Kalau kita melihat dari apa yang disampaikan tadi, Prof, ada 2 poin sebenarnya. Artinya kalau jadi kan yang ramai perbincangan sekarang itu dia diperhadapkan dengan program MBKM. Dan kalau kita bisa tarik kesimpulan, ya sebenarnya bisa jalan beriringan. Betul. Asalkan organisasi kemahasiswaan ini lebih bisa memanfaatkan apa kelebihan yang dia miliki saat di zaman ini. Seperti tadi yang dicontohkan, mungkin melalui media sosial ada isi konten yang seharusnya bisa ya istilahnya dimasuki terkait pengawalan isunya. Bahkan di hari-hari besar pun pengawalan isu bisa dilakukan di situ. Betul. Itu mungkin terkait aktivisme mahasiswa. Kemudian mungkin Prof, ya kalau kan posisinya sekarang Prof sebagai wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan. Kalau melihat semua dinamika yang terjadi di organisasi kemahasiswaan saat ini, ya tadi sebenarnya sudah disampaikan harapannya, tapi mungkin secara konkret apa yang terjadi di fakultas dan masalah-masalah yang dipaparkan tadi, apa yang menjadi harapannya, Prof, secara spesifik mungkin? Ya, kalau saya sih sebenarnya kalau bicara di level fakultas, hal yang menurut saya menjadi sangat penting untuk kita lakukan adalah kita mencoba keluar dari zona-zona aman kita selama ini. Iya. Zona aman yang saya maksudkan, Sobat Eksepsi, tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang dari tahun ke tahun, ya seperti itulah yang kita bikin dari tahun A, B, C, ya kegiatannya hanya berulang dengan sedikit modifikasi. Itu yang menurut saya yang kita harus keluar dari zona aman itu dengan lebih kreatif dan lebih berinovasi lagi, sebenarnya melahirkan kegiatan-kegiatan dengan merespon perubahan yang terjadi di luar sana, termasuk sebenarnya bagaimana kemudian hal tersebut bisa berimplikasi pada
SKS. Ya. Nah, gitu. Sehingga nanti mahasiswa akan semangat nih. Berarti saya ke organisasi, saya meskipun organisasi, bisa saya akan dikonversi sebagai bisa SKS. dikonversi. Bisa Jadi sebenarnya kita ada izin saya potong, Prof. Jadi sebenarnya ada kemungkinan kegiatan apa organisasi kemahasiswaan ini bisa dikonversi menjadi SKS bisa melalui program MBKM program tadi. BKM tadi, ya kan? Jadi makanya saya bilang tadi kreativitas dibutuhkan. Iya. Kalau itu bisa dilakukan, dan itu juga sekarang justru kita tidak menunggu itu lagi untuk tahun akademik tahun depan, tahun ini semester awal, nantinya kita akan mengkonversi semua kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi kita sebutnya nanti penguatan kompetensi untuk supaya kegiatan-kegiatan teman-teman di kemahasiswaan itu bisa bernilai SKS gitu. Jadi tidak habis percuma satu periode kepemimpinan betul, misalnya, betul. tapi SKS-nya nggak bernilai SKS. Nah itu juga merespon tadi apa yang coba kita lihat dengan mengidentifikasi di grassroots sebenarnya. Dengan kegiatan begitu kan kita berharap mahasiswa boleh berkreativitas, paling tidak ada 20 SKS yang dia bisa dapatkan selama satu semester gitu. Selama satu tahun ke periode kan gitu. Lumayan 20 SKS kan seperti itu yang selama ini belum. Satu semester juga. Nah, itu sebenarnya yang menurut saya, jadi semakin kreatif kita, itu akan semakin ada jembatan ke arah sana. Jadi sebenarnya MBKM itu adalah jalan. MBKM itu jalan. Makanya tadi saya bilang saya tidak akan mendikotomikan karena dia adalah jalan. Semakin kreatif kita dengan kegiatan-kegiatan tadi saya sudah contohkan tentang kemanusiaan, tentang pengabdian, tentang penelitian misalnya, itu bisa jadi SKS. Hanya itu belum dilirik menurut saya. Kenapa? Karena zona kegiatan kita masih zona kegiatan-kegiatan yang klasik dari tahun ke tahun masih seperti itu. Padahal ada ruang yang sebenarnya itu kalau dikelola, diinterpretasikan dengan cara yang sederhana, itu bisa bernilai SKS. Dengan bernilai mata kuliah itu, saya pikir nantinya teman-teman akan rela dan lebih ikhlas lagi berbuat untuk masyarakat, untuk diri sendiri, untuk bangsa, karena tentunya tidak terlalu khawatir kan, karena 20 SKS-nya bisa dia ambil gitu, dia bisa konversi. Itu yang kedepannya juga di level universitas, itu kita sementara siapkan, tapi ada atau tidak ada itu sebenarnya bisa. Kalau kemudian kita menggunakan bingkai MBKM, itu bisa, menurut saya bisa. Banyak sekali kita bisa lakukan, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau mempersandingkan dan memperbandingkan kemudian BKM dan organisasi kemahasiswaan sendiri, dia bukan sesuatu yang bisa dibandingkan ya, Prof. Dia adalah jalan. MBKM adalah jalan untuk Ormawa ini bisa berinovasi di zaman ini. Kalau saya melihatnya seperti itu. Dan itu yang bagus kalau bisa dilakukan. Iya, mungkin bisa dipikir-pikir kembali teman-teman Ormawa di luar sana. Maksudnya ada perbedaan antara zaman dulu dan zaman sekarang terkait Ormawa itu sendiri. Poin positifnya adalah saat ini ada jalan yang lebih luas yang bisa teman-teman manfaatkan untuk kemudian bisa membuat Ormawa ini sendiri lebih lebih maksimal lagi dalam pelaksanaan, ya kita istilahkan saya sebagai tugas dan fungsinya Ormawa sendiri, terkait dengan esensinya Ormawa itu ada. Terkait dengan pengembangan bakat minat dan pun juga dengan pengelolaan inspirasi. Ya mungkin itu harapannya kepada teman-teman UKM, HMD pun juga HMPS dan lembaga tinggi di Fakultas Hukum. Bahkan ya kalau bisa dibilang ini bisa diterapkan ke level nasional ya, Prof. Bisa. Karena dia di bawah satu payung MBKM. Ya mungkin sampai situ saja perbincangan kita pada hari ini terkait kemudian Ormawa. Apa yang menjadi simpulannya adalah Ormawa tetap dapat eksis saat ini meskipun ya kalau kita lihat di lapangan ada penurunan minat dari mahasiswa sendiri untuk aktif di Ormawa, tetapi jika kita lihat jalan ke depannya, ya Ormawa jalannya akan lebih terang sepertinya kalau kita melihat program-program yang bisa membersamai Ormawa itu ada. Ya mungkin itu saja, Prof. Terima kasih banyak. Siap, terima kasih banyak juga telah hadir di Eksepsi Talk seri kali ini. Sampai jumpa di Eksepsi Talk secara selanjutnya, dan ya kami tutup dengan salam yang senantiasa kami gaungkan bagaimana pers mahasiswa itu ada. Tetap semangat teman-teman Ormawa di luar sana, karena kita semua berjuang bagi demokrasi untuk keadilan. Salam pers mahasiswa. Salam pers mahasiswa.